Nusantara tu maksudnya Kepulauan Melayu, maksudnya mencakupi Malaysia, Indonesia tak suka. Dianggap macam Malaysia ni pula sahaja nak inklusif dalam Nusantara, padahal mereka bukan Nusantara. Istilah Nusantara digunakan pertama kalinya pada pemerintah Kerajaan Majapahit ketika itu Gajah Mada. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung dan sudah lama bergabung bersama channel Junot Voice. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereaksi sebuah video di mana video ini membahas mengenai antara netizen Malaysia dan Indonesia itu bergaduh di kolom komentar sosial media mengenai Nusantara. Jadi gini, video ini membahas tentang punya siapa sih Nusantara itu, punya Malaysia atau Indonesia gitu. Siapa sih pencetus pertama kali ngasih nama Nusantara gitu, Malaysia atau Indonesia gitu. Ini menarik banget untuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan share. Oke, kita langsung ke videonya. Check it out. Kalau pernah nampak pergaduhan lah kononnya kita boleh katakan antara netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia ni macam tidak berkesudahan. Bahkan sekecil-kecil perkataan pun boleh jadi pencetus kepada pergaduhan tu. Contoh macam pergaduhan nasi goreng, pergaduhan cendol. Cendol dari mana? Batik dari mana? Banyak isu yang dipertikaikan oleh netizen. Selain cendol, ini antara makanan yang jadi pertikaian antara Malaysia, Singapura, Indonesia. Nasi goreng peminat Malaysia dan Indonesia bertelaga klaim itu makanan mereka. Oke. Netizen Malaysia oleh Indonesia ni. Satu lagi isu yang menjadi pertikaian klaim sana klaim sini adalah terminologi Nusantara. Kenapa? Terminologi Nusantara. Apabila Malaysia menganggap diri mereka ini Nusantara, ada beberapa orang rakan-rakan kita daripada Indonesia tak suka. Dianggap macam Malaysia ni pula sahaja nak inklusif dalam Nusantara, padahal mereka bukan Nusantara pun. Kita kena faham dulu Nusantara tu apa maksud dia. Nusantara berasal daripada perkataan Sanskrit. Nusa bermaksud pulau. Antara masih antara lah. Dia daripada bahasa Sanskrit yang dibawa ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan dia ada sedikit serapan daripada bahasa Sanskrit. Jadi Nusantara maksudnya antara pulau, itulah Nusantara. Maksud Nusantara dekat dua negara ni berbeza menyebabkan mereka tidak sehaluan. Ini berkaitan dengan pendidikan lah. Kalau rujuk dalam PRPM ataupun Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ni, Nusantara tu maksudnya Kepulauan Melayu, maksudnya mencakupi Malaysia, Dalam Kamus Bahasa Melayu, Nusantara itu adalah definisinya Kepulauan Melayu, kenusantaraan, hal yang berkaitan dengan Nusantara, berpegang teguh pada asas kebersamaan untuk mempertahankan sifat yang asasi. Kamus Dewan edisi keempat. Mencakupi Indonesia, mencakupi Filipina, termasuklah Singapura dan juga Brunei semestinya. Jadi itu maksudnya Nusantara dalam definisi dekat Malaysia. Tapi dekat Indonesia tidak sama. Kalau buka internet, tengok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara tu maksudnya Indonesia. Jadi rakan-rakan kita daripada Indonesia ni dekat sekolah mereka diajar Nusantara ini adalah Indonesia. Kalau kita nak bincang sejarah Nusantara ni, bila perkataan Nusantara ni wujud dalam lipatan sejarah, ada kisah dia. Mula muncul perkataan Nusantara dalam rekod sejarah pada tahun 1000. Ini yang sedikit saya tahu. Maksudnya sedikit saya ingat. Istilah Nusantara digunakan pertama kalinya pada tahun 1334 oleh pemerintah Kerajaan Majapahit ketika itu Gajah Mada untuk menjelaskan konsep kekuasaan wilayahnya. Jadi ketika Patih Gajah Mada itu menjabat sebagai Patih Kerajaan Majapahit, dia mengikrarkan sumpah palapanya, berjanji untuk menyatukan Nusantara gitu. 1334 kisah Patih Gajah Mada, janji Gajah Mada dalam Pararaton lah, dalam buku Pararaton. Dalam itu ditulis bahawa dia tidak akan makan sambal selagi mana dia tidak menguasai seluruh Nusantara. Ntar dulu, kok sambal? Tidak makan sambal, maksudnya sambal itu apa? Di orang-orang Malaysia mengartikan sambal itu apa gitu. Perasaan isinya bukan itu deh. Isi sumpah palapa itu bukan apa sih,
tidak makan sambal, bukan semacam kayak berpuasa kalau nggak salah, tapi bukan makan sambal. Apa sih maksudnya sambal maksudnya abang ini orang Malaysia? Mohon maaf, kasih tahu di kolom komentar kalau ada yang tahu ya. Betapa pentingnya sambal ini kepada Nusantara, sehingga Sumpah Setia pun disandarkan pada sambal. Itu budaya kita, budaya serumpun. Jadi makan sambal. Okey? Tapi selepas itu, senyap. Dalam dokumen-dokumen sejarah tak dijumpa pun terma Nusantara sehinggalah awal abad ke-20. Ketika era nasionalisme dah. Dan Nusantara itu digunakan di kedua-dua Malaysia dan juga Indonesia untuk menentang penjajah. Indonesia dia gunakan istilah Nusantara untuk menentang Belanda. Malaysia pun gunakan Nusantara untuk menentang British. Antara tokoh dia lah, kalau kita dah sebut tokoh macam dekat sini kita ada Ibrahim Haji Yaakob, dia gagaskan semangat Nusantara untuk menyatu padukan semua Melayu, bukan setakat dekat kawasan Semenanjung ini. Kalau dekat Indonesia pula, kalau kita tengok dalam lipatan sejarah Indonesia pada tahun 1945 selepas Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara dia kemukakan kepada Soekarno untuk menggunakan istilah Nusantara sebagai nama negara Indonesia. Tapi Soekarno tolak sebab dia berkaitan pula dengan pendapat sejarawan barat. Dia katakan Nusantara tidak sesuai merujuk kepada Indonesia sahaja, sebab dia lebih difokuskan kepada kawasan-kawasan pulau di bahagian Hindia Belanda. Jadi Nusantara pada hari ini sebenarnya apa maksudnya? Kalau kita lihat sebenarnya Nusantara, terminologi Nusantara selepas dua-dua negara ini dah merdeka, dia dah berubah maknanya. Bukan hanya merujuk kepada politik dah. Dalam ASEAN pada tahun 2005, Nusantara ini sudah disinonimkan dengan kebudayaan serumpun dekat sini. Kebudayaan serumpun maksudnya budaya yang ada dekat Malaysia lebih kurang sama dengan budaya Indonesia dengan sedikit perbezaan, itu kita sebut sebagai budaya Nusantara. Thailand, Filipina dan Kemboja sekali lah. Cuma yang selalu bergaduh dekat internet ni dua negara ni je. Kan? Kita tak pernah jumpa pula orang Thailand pergi bergaduh pasal term. Oke guys, berikut tadi penjelasan mengenai arti terminologi Nusantara di kedua belah pihak negara antara Indonesia dan Malaysia. Jadi menurut saya untuk Nusantara saat ini ya, anggapan Nusantara saat ini di Indonesia pun sebenarnya untuk saat ini ya, kalau saya dari kacamata saya, ini di luar sejarah dulu ya. Untuk kacamata saya ini, karena untuk kepentingan negara kita, negara Indonesia, jadi masyarakat kita menganggapnya ya Nusantara itu lingkup yang kita anggap negara kita aja, karena kita nggak ada berkepentingan dengan negara tetangga gitu. Mungkin negara tetangga menganggap Nusantara itu adalah bagian dari mereka juga, yaitu sah-sah aja sih, karena sejarahnya gini. Sebelum kedua negara ini terbentuk, masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, kata Nusantara itu kan dicetuskan oleh Patih Gajah Mada awalnya. Karena makanya kayak Malaysia dulu kan masih belum menjadi negara, menganggap mereka itu adalah juga Nusantara, dianggap Nusantara juga, termasuk Brunei, Filipina gitu. Itu sama sih sebenarnya, karena merujuk ke sejarah ya, terbentuknya sejarah itu Nusantara itu emang dari pertama kali dicetuskan oleh Patih Gajah Mada waktu di Sumpah Palapa ya. Untuk saat ini mungkin ada perbedaan karena kan Malaysia sudah menjadi negara sendiri gitu. Jadi untuk kepentingan warga Indonesia itu hanya menganggap Nusantara itu Nusantara yang cukup wilayah Indonesia saja, karena kita nggak berurusan lagi dengan negara tetangga gitu. Mungkin jika saya ada salah pemaparan, mohon diluruskan ya teman-teman. Kita saling berdiskusi ya, berargumen tapi yang baik gitu. Mungkin saya salah, dibenarkan, tolong diluruskan. Saya Junot undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.